yang berpusat di Banten ini didirikan oleh Fathahillah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati. Sunan Cirebon. Gunung Jati. Lalu, bagaimana Oke, pengaruh oke. kerajaan Banten selama melewati masa hampir 3 abad? Kerajaan Faktanya, Islam lah karena ni. didirikan oleh seorang ulama besar. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Eddie Zainuri TV. Seperti biasa, aku akan mendoakan kalian yang menonton video-video aku ataupun yang subscriber aku, semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sihat, aman dan amin. Dan untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni geng, tolong geng, tolong subscribe. Sebab apa? Gratis saja geng. Okay, like, share video aku. Yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video latest aku. Dan hari ini seperti biasa geng, aku akan react satu video yang mana ada request daripada sahabat kita, nak aku react video 10 kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. 10 kerajaan, dan apakah kerajaan itu dan masih adakah kerajaan itu? Yuk nonton aku react. Yuk geng. Data fakta. Welcome to our channel. Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulunya ada banyak kerajaan di Nusantara. Sebelum dipimpin oleh seorang presiden, raja sudah lebih dahulu memerintah pada masing-masing kerajaan yang kekuasaannya timbul tenggelam, kemudian tersisa sejarahnya saja. Nah, jika kalian pernah belajar sejarah, maka nama-nama kerajaan yang akan dibahas berikut pasti begitu melekat. Terlebih, channel Data Fakta sudah menyiapkan daftar kerajaan yang dalam perjalanannya merupakan yang paling berpengaruh. Simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Subscribe geng, Data Fakta. Support geng, support Data Fakta. Majapahit. Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit. Masih ingatkah kalian dengan Sumpah Palapa yang melegenda ala Gajah Mada? Ya, sumpah untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit oleh Patih Majapahit tersebut benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya mengantarkan kerajaan yang berdiri tahun 1293 sampai tahun 1500 ini menjadi kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Setidaknya demikianlah Dick Loves menyebutkan dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1991. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ekspansi hingga ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Bahkan menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma dan Thailand karya Khairul Fuad Yusuf tahun 2013, tidak kurang dari 98 kerajaan pernah bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Banyak tu. Mataram. Mataram. Jika kalian ingin mencari tahu pengaruh kerajaan Mataram, mengunjungi Candi Prambanan atau Borobudur adalah salah satu jalannya. Bangunan kuno dengan arsitektur megah ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sudah ada sejak abad ke-8. Sementara jika kalian pernah mendengar Mataram Islam, maka kerajaan tersebut mengacu pada kerajaan yang berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18. Ya, menurut sejarah, mengutip dari ulasan dalam Kompasiana, ada dua kerajaan Mataram, yakni Mataram kuno dan yang kedua adalah Mataram Islam. Meski begitu, dalam perjalanannya Mataram kuno yang berbasis Hindu-Buddha lebih sering disebut-sebut karena meski membahas Mataram Islam, sekalipun pembahasan Mataram kuno sekiranya masih terbawa. Berbicara tentang pengaruh, kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dan juga perdagangan yang sangat maju. Karenanya, tidak salah jika rakyatnya makmur dan punya pengaruh yang kuat di Pulau Jawa. Mataram.
Okay. First time aku dengar ni, Mataram. Kutai. Kutai, first time juga, tak pernah dengar. Kutai. Kerajaan tertua di Indonesia ada di Kalimantan Timur, di dekat hulu Sungai Mahakam yang kemudian dikenal orang-orang dengan nama Kerajaan Kutai. Di awal berdirinya pada abad keempat, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kudungga ini cukup dikenal sebagai kerajaan Hindu biasa. Nah, barulah pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, kerajaan Kutai menemui masa kejayaannya. Salah satu sebabnya karena saat itu di daerah Hulu Mahakam, tempat kerajaan berpusat, merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai mengalami kehancuran ketika rajanya saat itu, Maharaja Setyadharma, terbunuh dalam peperangan. Kematian Maharaja Setyadharman sekaligus penanda selesainya masa kerajaan Kutai. Okey, raja dia mati, kerajaan habis. Okey. Singosari. Singosari, tak pernah dengar cakap kerajaan Antara Singosari. tahun 1222 hingga tahun 1292 lahirlah sebuah kerajaan yang didirikan oleh seorang pengawal setelah membunuh seorang aku bernama Tunggul Ametung di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Tahukah kalian siapa pengawal yang dimaksud? Dia adalah Ken Arok, Ken Arok. pendiri kerajaan yang berpusat di utara kota Malang. Sebuah kerajaan bernama Singasari atau Singosari yang kemudian hari didapuk sebagai penerus suksesnya kerajaan Kediri yang sama-sama berbasis di Jawa Timur. Kerajaan ini menemui masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Kertanegara yang dikenal sebagai raja terakhir sekaligus yang terbesar. Memimpin dari tahun 1272 sampai 1292, Kertanegara menjadi raja pertama yang melakukan penaklukan hingga keluar Pulau Jawa. Okey. Sriwijaya. Sriwijaya. Okey, aku pernah dengar. Kerajaan berpengaruh yang satu ini berbasis di Pulau Sumatera, berkembang di abad 8 sampai abad ke-12. Kerajaan Sriwijaya. Berperan sebagai pusat penyebaran ajaran agama Buddha pada masanya. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Sriwijaya atau biasa pula ditulis juga dengan nama Sriwijaya. Tidak hanya berperan dalam penyebaran agama Buddha, faktanya kerajaan yang pertama kali dipimpin oleh Srijaya Naga ini juga berperan dalam persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kerajaan maritim ini unggul dari segi perdagangan lautnya. Nah, dengan menguasai Selat Melaka, kerajaan Sriwijaya dipastikan berpotensi punya hubungan dagang yang cukup erat dengan Kepulauan Malaysia, Cina, dan Kepulauan juga India. Melayu. Masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya sendiri baru muncul ketika Balaputra Deva menjabat sebagai raja. Masa itu belum ada Malaysia, geng. Kepulauan Melayu. Banten. Banten. Seorang panglima perang bernama Fatahillah pernah menaklukkan bandar-bandar di Pajajaran sekitar tahun 1526. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana Fatahillah yang kelak mendapat gelar Wali Songo ini mendirikan kerajaan Banten. Ya, tepatnya pada abad 16, kerajaan yang berpusat di Banten ini didirikan oleh Fatahillah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati. Sunan Cirebon. Gunung Jati. Lalu, bagaimana Okey, pengaruh okey. kerajaan Banten selama melewati masa hampir 3 abad? Kerajaan Faktanya, Islam kan karena ni? didirikan oleh seorang ulama besar, maka wajar jika kemudian kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, peran terhadap dunia perdagangan di kawasan Asia Tenggara, terkhusus lada, tak bisa diabai begitu saja. Bahkan setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, banyak pedagang dari Timur dan Cina yang memutuskan untuk berlabuh di Banten daripada Malaka. Tarumanegara. Tarumanegara. Berdasar pada sumber Tugu Prasasti pada tahun 358, berdirilah sebuah kerajaan yang diinisiasi oleh seorang bernama Jaya Singha Warman yang kelak akan bertahan hingga tahun 669. Selama waktu yang panjang itu, kerajaan yang terletak di dekat Prasasti Kebon Kopi 1, Kampung Muara, Bogor tersebut setidaknya pernah dipimpin oleh 12 orang raja, namun nama Raja Purnawarman menjadi nama yang paling tenar. Bagaimana tidak, di tangannya lah Tarumanegara berkembang sedemikian pesatnya, tidak hanya mengeringkan daerah pesisir pantai untuk dijadikan area pertanian dan pemukiman. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara sukses dalam bidang perdagangan. Tidak hanya melalui kulit penyu, masyarakat Tarumanegara juga sukses memperjualbelikan emas dan juga perak, yang membuatnya lekat dengan pertambangan jauh-jauh hari.
Okey. Aku tak pernah dengar kerajaan tadi tu. Kediri. Kediri aku pernah dengar. Kediri. Kerajaan yang berbasis di Jawa Timur ini bisa dibilang tidak punya banyak peninggalan arkeologi. Tapi tahukah kalian, dalam perjalanannya, kerajaan yang berdiri antara tahun 1042 sampai 1222 punya pengaruh yang cukup besar, terutama dalam bidang sastra. Didasarkan pada kronik artefak Cina tahun 1178 Masehi bernama Chou Kufei, diceritakan bahwa pada masanya kerajaan Kediri adalah negeri yang paling kaya raya. Di bawah kekuasaan raja bernama Sri Jayabaya, ditunjang wilayah kekuasaannya yang sangat luas, seni sastra yang ada juga begitu terkenal hingga penjuru negeri. Karena itu, tidak salah jika kemudian kerajaan ini begitu dihormati dan disegani di berbagai wilayah. Okey. Kediri. Demak aku tahu. Sebab aku ada nonton filem lama. Kerajaan Demak ni kerajaan Islam. Yes. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan Demak langsung pasang badan dan didaulat sebagai kerajaan yang paling maju di Nusantara. Ada yang tahu kenapa? Faktanya kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Raden Patah di tahun 1478 ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, kerajaan yang berlokasi sekitar 25 km dari kota Semarang, tepatnya di jalan menuju Kudus dari Surabaya ini, juga telah berjasa melahirkan Wali Songo atau 9 wali yang punya peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi, tidak perlu lagi diragukan pengaruhnya. Kalian pasti sudah bisa membayangkannya, bukan? Okey, dapat faham. Apa lagi? Samudra Pasai. Tak pernah dengar. Samudra. Kerajaan yang akan dibahas berikut ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia. Berpusat di pesisir pantai Sumatera sejak kerajaan Islam. Kerajaan yang dipimpin pertama kali oleh Sultan Malik Al-Saleh ini faktanya punya pengaruh yang cukup besar. Salah satu yang penting untuk diingat adalah perkembangan kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Raja Sultan Malukul Dahir. Sebagai kerajaan yang berlokasi di dekat pantai, kerajaan ini punya lokasi yang cukup strategis. Hal ini dibuktikan dengan posisinya sebagai pusat perdagangan yang maju, bahkan pelabuhan kerajaan ini pun selalu ramai oleh pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Itulah tadi 10 kerajaan berpengaruh yang pernah ada di Nusantara. Nah, kalau kalian punya versi sendiri tentang kerajaan mana yang... Okey geng, itulah dia 10 kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara yang pernah wujud satu waktu dulu. Banyak juga yang aku tak pernah dengar, dan inilah kelebihan bila aku buat reaction tentang negara tetangga aku sendiri. Aku dapat belajar sejarah dan history, budaya, adat, tradisi tentang negara tetangga aku Indonesia. Sebab semakin lama aku mereact, semakin banyak yang aku tahu, semakin banyak ilmu yang aku dapat. Bukanlah saja aku react benda ni tidak mendapatkan hasil apa, tak. Aku banyak mendapatkan history, fakta dan ilmu. Jadi semakin banyaklah perkara yang aku ketahui tentang Indonesia. Apa itu enggak bagus? Bagus bukan? Dan selain itu mungkin kalian juga dapat tahu sedikit tentang Malaysia melalui apa yang aku menceritakan. Jadi kita sama-sama bertukar pendapat, bertukar pengetahuan, bertukar ilmu, ya begitulah. Tapi itulah dia antara 10 kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Dan baru kini aku tahulah ada banyak rupanya kerajaan di Indonesia ataupun di Nusantara dulu. Aku ada tahu juga sedikit tapi tak sebanyak inilah. Jadi itulah juga kebaikan yang aku dapat apabila aku mereact video. Good job. Okey geng, terima kasih sudah nonton video aku daripada awal sampai habis. Kalau suka tolong like,
share video aku. Yang paling penting yang belum subscribe tu geng, tolong geng subscribe. Sebab apa geng? Gratis saja geng. Okey, kita jumpa aku dekat next video, okey? Assalamualaikum. Yeah.